Apa? Bawa, bawa, bawa. Mau pakai charger aku apa? Isinya lama. Sepertinya lama nih. Iya, lihat. Bagus kok ini terang. Iya. Mau lihat ah? Mana Instagram aku? Ya Allah, belum ada yang lihat guys. Cuman Mbak Di aja. Ah, wah, banyak, banyak, banyak. Kok gelap ya, Bia? Segini kalau dia aku sini. Nge-lag ya, Bia? Mejanya miring mas, sumpah. Dimatikan kamera, matikan sama dibisukan. Atasnya, atasnya.
Udah yuk. Masih mau diatur atau langsung aja? Udah. Nah, Relax. mau break aja. Ya, udah. Oke. Lurus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Lucy di sini di Ngobrol Ringan Inspirasi. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas tentang cara bagaimana mengatur banyak kegiatannya tanpa harus membelah diri gitu. Nah, kita bakalan ngobrol nih sama Mas Fawaid ya. Beliau adalah SPV area di Surabaya 45. Apa kabar Mas Fawaid? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kesibukannya hari ini apa Mas? Tadi dari mana nih? Langsung Oke, dari rumah atau? kalau pagi ini dari rumah tadi ke cabang yang kampus dulu untuk Cabang yang pertama, kampus. karena memang perlu ada sedikit pengecekan di sana, memastikan bahwa orderan itu berjalan dengan lancar, tidak ada kendala dan semuanya baik-baik saja. Setelah itu baru sekarang Langsung ke ke sini ya? cabang sini. Gitu. Oke, cukup padat sekali sepertinya jadwalnya Mas Fawaid ini ya. Dari pagi Lumayan. ya, dari pagi. Terus habis itu pagi sampai sore di kantor. Malamnya itu masih ada kegiatan lagi nggak kira-kira Mas Fawaid? Enggak sih, kalau malam itu sudah santai sih. Biasanya cuman ya bantu-bantu untuk cek via online saja, lihat CCTV yang ada. Mungkin kalau ada yang butuh dibantu di cabang-cabang itu biasanya dibantu dari rumah sih, tidak Dari rumah. harus datang. Baru kalau memang dibutuhkan, ini yang dibutuhkan benar-benar harus datang, misal di cabang yang masih ada di Jember, biasanya masih ya kadang sambil main, sambil beli-beli juga, ya gitulah. Kalau di luar Jember biasanya ya cukup via online saja, via telepon atau bisa dibantu via online yang lain, ya, seperti itu. Mas Ali ini jadi SPV area di cabang. Wah, mohon maaf Mas Fawaid. Apakah ada terlihat ya? Enggak gitu. Gini ya. Kayak gitu. Sering ketemu sama beliau. Oke. Mas Fawaid ini jadi SPV area cabang mana aja nih Mas Fawaid? Untuk bulan ini sudah ketambahan satu di cabang kampus. Jadi yang pertama di HW, cabang Hayam Wuruk, terus di cabang Bondowoso, cabang Banyuwangi Kota, dan yang tambahan baru ini di cabang kampus. Tepatnya di Jalan Kalimantan. Oke. Berarti udah ketambahan nih ya. Lumayan. Tugasnya ketambahan nih, Sedikit ketambahan. Oke. Itu kan udah sibuk banget ya kan? Udah sibuk banget. Terus habis itu kita bertanya-tanya, gimana sih cara mengatur banyak kegiatan itu dalam apa ya? Biar bisa kebagi sama rata gitu ya kan, atau mungkin biar nggak kelewatan lah untuk monitoringnya ya Mas ya. Ya, betul. Gitu. Oke. Gimana nih Mas cara ya memanage waktu tanpa harus membelah diri gitu? Apa harus Membelah diri ya? pinjem apa namanya jurusnya Kayak Naruto gitu jadinya. ya? Kalau Jadi Naruto kan bisa belah diri. Ya, 1000 bayangan. Sebetulnya gini sih, apa namanya? Memanage waktunya dari 4 cabang itu kalau dibagi dalam 1 minggu itu kan ada 6 hari ya. 6 hari itu kalau mau dibagi rata, 6 dibagi 4 itu tetap susah yang mau dibagi rata Iya, ya. Baru pasti kalau ada setengahnya. 3 gitu mungkin 2 gitu masih bisa. Tapi kalau 4 itu kan tidak bisa rata. Cuman kembali lagi ke konsep adil dalam membagi waktu ya. Di Islam itu sudah benar-benar diajarkan kan, Allah sendiri memberikan contoh konkretnya itu kalau pembagian adil itu tidak karena ada 3 orang masing-masing dikasih 2, tidak 1, tidak seperti itu. Bahkan ketika pembagiannya 2, 3 dan 1 itu juga masih dikatakan adil karena melihat dari kebutuhan yang bersangkutan. Contoh misal kita yang umurnya di atas 20 tahun, mungkin dalam 1 bulan kita butuh jajan, kita butuh beli makan, dan kita butuh perawatan dan sebagainya, itu butuh sekitar 1 juta misalnya. Nah, adik kita yang umurnya masih 10 tahun, mungkin hanya butuh sekitar 300 sampai 500 ribu. Tapi adik kita yang lebih kecil lagi, mungkin yang masih TK, hanya butuh 100 atau 200 ribu. Nah, ketika orang tua
memberikan kita yang umurnya 20 dikasih 1 juta, adiknya 500.000, adiknya lagi 200.000, itulah yang benar-benar dinamakan adil. Bahkan nanti kalau sama-sama dipukul rata dikasih 500.000 itu kan namanya ada adil namanya, karena beda kebutuhan ya. Nah, bener. Seperti apa yang saya coba untuk menerapkan ke 4 cabang yang terkait ya. Jadi mana cabang yang butuh dalam minggu ini, mana nih cabang yang butuh waktu lebih banyak untuk ditemani gitu ya, mana cabang yang butuh waktu lebih banyak untuk stay di situ gitu ya. Nah, biasanya ya seperti itu. Kita coba dulu, hari ini, minggu ini di cabang kampus lagi ada orderan nih, bendera yang ukurannya 90 cm kali 400 cm gitu ya, 4 meteran gitu ya, lebih. Itu jumlahnya juga lumayan banyak, sekitar 700-an. Nah, itu benar-benar butuh dibantu teman-teman. Misal butuh bantuan apa, di segi apanya, atau bahannya hampir habis atau bagaimana. Nah, untuk teman-teman kan biasanya kalau sudah sibuk dengan pekerjaannya kadang lupa, tintanya sudah mulai menipis nih, harus segera dibelanjakan dan sebagainya. Itu harus lebih intens untuk dilihat. Kalau tidak langsung ke sana bisa via online, bisa dicek di CCTV-nya, atau bisa langsung menanyakan ke yang bersangkutan. Nah, ketika di cabang lain yang relatif masih aman, orderannya masih aman, cukup dikasih waktu beberapa jam atau beberapa hari, itu sudah cukup. Jadi tinggal dibagi aja sih. Harus pintar-pintar bagi waktu, di mana yang butuhkan lebih banyak, mana yang bisa lah tidak terlalu banyak. Seperti itu sih. Nggak harus belah diri juga. Berarti, kalau belah diri ya jadi Naruto jadinya. Iya, betul. Jadi harus memprioritaskan yang paling urgent dulu. Betul. Ya. Maksudnya yang emang benar-benar dibutuhkan pada saat itu gitu kan ya. Betul. Jadi apa ya, kalau konsep adil itu kan gitu kan, tidak semua dibagi rata itu namanya adil, tapi ketika kita membagi rata sesuai kebutuhan, nah itulah sebetulnya yang dinamakan adil. Dan itu masih berusaha saya coba untuk untuk menerapkan, karena tidak ada yang benar-benar bisa adil kan, kecuali kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin, seperti itu. Iya, kadang gini sih Mas ya, kalau dari yang tadi Mas bilang tuh, misalkan nih anak pertama kebutuhannya sekian, dikasih uangnya sekian gitu kan, nah kedua, ketiga, keempat gitu kan, terus habis itu mereka tuh mungkin ngerasanya kok gak adil sih gitu loh. Terus kan kalau teman-teman nih, misalkan teman-teman cabang ngerasa kayak gitu, gimana Mas? Cara Mas menanggapinya gitu loh. Oke. Jadi gini ya, perbedaan antara contoh yang tadi dengan yang real terjadi ya. Kalau contoh itu kan masih anak-anak ya. Kalau masih anak-anak itu biasanya relatif tidak terlalu banyak tanya. Kok masih dikasih segini? Kok anunya dikasih segini ya? Biasanya masih tidak terlalu banyak tanya. Paling ya yang paham, paling yang lebih besar ya, yang sudah dewasa, yang 20 tahun. Oh, ternyata aku dikasih sekian, adikku ternyata dikasih sekian. Nah, untuk yang terjadi realnya di kehidupan ini, karena memang orang-orangnya sudah sama-sama dewasa, ya tiap kali tiap kali ketemu mereka, biasanya sedikit kita sampaikan bahwa jadwal untuk hari ini, untuk minggu ke depan di cabang ini sekian hari. Karena juga melihat kebutuhan teman-teman, apa yang perlu saya bantu, apa yang perlu saya backup, itu juga tidak terlalu banyak. Misalnya untuk yang di cabang relatif aman gitu ya, untuk ritmenya masih stabil lah. Untuk yang ritmenya lumayan tinggi, secara otomatis saya akan lebih banyak waktu di situ. Biasanya ya tinggal disampaikan aja bahwa di cabang ini sekarang lagi dapat orderan sekian ratus nih. Di cabang ini sekarang lagi seperti ini nih. Ini butuh sedikit lebih lama untuk ditemani. Insya Allah teman-teman yang lain sudah paham. Karena relatif karena kita semua yang ada di tempat kerja ini, lingkungan kerja ini sudah menganggap satu, dan yang lainnya itu sudah seperti keluarga gitu ya. Jadi Insya Allah sudah tidak ada iri-irian, kok lebih lama di sana, lebih lama di sini, kok lebih banyak bantu di sana, lebih banyak bantu di sini. Insya Allah yang seperti itu sudah tidak ada pertanyaan lagi, karena biasanya kalau sudah kita menganggap seperti keluarga, ya udahlah, paham lah, yang sana lebih butuh lah, ya udah gitu biasanya sih. Tapi tetap kan namanya manusia tetap harus disampaikan, karena kalau tidak disampaikan, ya siapa yang tahu nanti. Tetap ada pertanyaan, kalau kok lama di sini sekarang Mas nih, kok lama di sana gitu ya. Itu perlu disampaikan memang. Setiap ketemu dengan teman-teman di cabang yang lain, saya biasanya juga sedikit menginspirasi bahwa sekarang di cabang kampus nih dapat orderan sekian ratus nih dari ini. Nah, ayo teman-teman yang lain, terutama yang sama-sama di Jember atau di Bondowoso, ini
peluangnya sama nih, sama besarnya gitu ya. Berarti kita ada evaluasi nih, perlu lebih banyak iklannya, perlu lebih gimana untuk mencari orderan-orderan yang jauh lebih banyak lagi gitu ya. Jadi itu ada plus minusnya, jadinya bisa jadi ini ya, bisa jadi pemacu semangat untuk cabang-cabang yang lain bahwa wah di sana lagi dapat ini nih, cobalah gitu ya, biasanya sih gitu. Oke, begitu ya. Biar apa sih? Menjelaskan lah ya di Ya, awal gitu, biar dijelasin. nggak ada salah paham. Kalau misalkan si Mas Pau ini lagi ada di cabang kampus terus gitu kan, yang cabang lainnya ya jangan ini ya Mas ya, jangan apa sih? Berkecil Berkecil hati hati ya, gitu. betul. Bukan nggak direken guys, bukan nggak direken. Cuman ya itu mengutamakan atau memprioritaskan yang urgent terlebih dahulu. Gitu Betul. ya Mas ya. Ya. Oke. Manfaatnya sih Mas, dampak positif kita nih bisa memanage waktu. Oke. Itu gimana? Sebetulnya tidak harus di posisi apa saja ya kita bisa memanage waktu, bahkan dari hal terkecil yang mungkin ada di lini. Kalau saya menggolongkan sebuah percetakan itu kan ada beberapa divisi ya, digolongkan ke lebih besarnya saja ada di bagian depan itu ada customer service atau kasir, ada di lini selanjutnya itu bagian editing atau desainer, di bagian selanjutnya yaitu bagian produksi, baik itu produksi offset, produksi digital offsetnya, produksi digital printingnya atau digital kaosnya dan sebagainya, itu masuk di dalam ranah produksi ya. Kalau saya mengumpamakan itu, tiga itu seperti kita main sepak bola, yaitu ada di lini depan, tengah, dan belakang gitu ya. Di lini depan strikernya itu seperti CS dan kasir. Nah, desainernya itu ada di gelandang, tapi gelandangnya itu gelandang serang dan gelandang bertahan gitu ya, maju ke depan dan ke belakang. Dan bagian tim produksi ini di bagian belakang, bagian back dan mungkin bisa kiper ya. Jadi benar-benar yang membantu nge-backup dari belakang gitu ya. Nah, sebetulnya kesemuanya itu kalau teman-teman semua bisa memanage waktu dengan baik, memanage waktu dengan tepat, maka sebanyak apapun pekerjaan itu akan yang pertama akan terasa ringan, yang kedua juga akan lebih cepat prosesnya. Contoh misal di bagian produksi, misalnya di bagian produksi, ketika teman-teman mampu manage waktu, mampu memanage tempat dari pertama cetak di sebelah sini, finishingnya harus dilakukan ini dulu, tahapan selanjutnya ini dan itu, baru yang selanjutnya ini lagi gitu ya. Ketika semuanya benar-benar termanage secara baik, maksimal, maka pekerjaan yang harusnya diselesaikan 1 atau 2 jam, itu bisa lebih diperpendek lagi. Yang harusnya 1 jam mungkin bisa di 50 menit atau 40 menit, atau bahkan di 30 menit ya, itu juga lumayan. Karena kalau kita benar-benar bisa memanage waktunya, ya kerjaan sebanyak apapun, sesibuk apapun kita ya, semuanya akan terasa ringan. Dan benar-benar ya kita bisa ngatur lah, kita bisa membagi waktu. Dan itu juga berlaku ke kehidupan sehari-hari ya. Kita bisa memanage waktu antara di saat apa kita harus memaksimalkan bekerja, di saat apa kita memaksimalkan waktu untuk keluarga, dan di saat apa kita benar-benar harus istirahat. Nah, satu poin yang paling penting itu adalah kita untuk memanage waktu butuh badan yang fresh, butuh akal yang fresh gitu ya. Dan itu keduanya itu bisa dilakukan kalau kita bisa istirahat cukup, olahraga juga cukup. Jadi kan kalau dari segi fisik nih, kita olahraganya cukup, insya Allah tidak mudah sakit, pasti mau kemana-mana, mau ngapain aja enak gitu ya. Terus dari akal, kalau kita istirahatnya cukup, otak kita akan fresh, otak kita benar-benar santai, otak kita akan jernih. Jadi mikir apapun itu tidak panik, mikir apapun itu tidak kebingungan gitu ya. Enak gitu. Jadi tetap kunci lebih masuknya lagi adalah kita harus menjaga badan kita tetap sehat, fresh, dan kondisi fisik otak kita juga harus benar-benar fresh gitu ya. Bisa dengan cara olahraga dan istirahat yang cukup. Bahkan kalau seumpamanya demi pekerjaan atau demi hobi atau demi apa yang mengorbankan istirahat yang harusnya dalam satu hari 24 jam kita harus istirahat minimal lah 6 sampai 7 jam misalnya. Terus kita mengorbankan ya udahlah istirahatnya 2 jam aja. Jadi yang 22 jam kita buat kerja, nah itu sebetulnya tidak ideal. Karena nanti bisa jadi
penurunan di fungsi otak yang akhirnya lemah dan berakibat juga ke fisik ya. Kalau sudah fisik yang kena, otaknya kena, wah, yang harusnya bisa produktif dalam satu hari kan jadi berkurang. Jadi tetap istirahat harus cukup, olahraga juga harus cukup. Oke, begitu. Dampak positifnya yaitu kita bisa lebih produktif Ya, ya, Mas betul. ya. Jadi, Dan ini juga apa namanya, arti dari olahraga ya. Kalau teman-teman kadang mikirnya wah olahraga itu harus di lapangan gitu ya. betul. Olahraga Lari itu harus atau gini gitu ya. gimana? Iya, Enggak betul, juga. betul. Jadi olahraga itu bisa dilakukan di mana saja. Bisa di rumah, di depan rumah, di lapangan, di mana aja bisa. Jadi kita perlu melatih fisik itu ya, senam-senam santai atau push up, sit up dan sebagainya. Itu juga sudah olahraga. Tapi yang bersifat fisik ya. Ada juga olahraga itu yang olahraga juga otak ya, seperti catur gitu ya. Oh, Catur itu iya. masuk olahraga ya. Catur itu masuk olahraga tapi kan berbentuk otak. Yo, kalau aku pribadi sih jadinya malah bukan tambah fresh ya, tambah capek. Iya, tambah capek. Olahraga kalau olahraganya bersifat masih masuk ke dalam otak kan tubuh kita masih belum gerak gitu. Nah, itu juga penting. Seperti itu. Oke, melatih lah ya Mas, melatih Ya, otak betul. untuk berpikir gitu kan. Berpikir ini kudu, ini kalau aku maju nih aku mati nih, nanti aku makan nih gitu kan. Jadi Ya, kayak betul. lebih ngatur strategi gitu. Ngatur strategi, ngatur waktu ya gitulah. Mm-mm. Jadi dampak positif ketika kita benar-benar bisa memanage waktu dengan baik, mampu memanage waktu dengan semaksimal mungkin, insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Baik itu dari segi pekerjaan, segi kehidupan, istirahat, dan mungkin badan kita juga akan jauh lebih fresh gitu ya. Karena kita pintar memanage waktunya. Oke, dampak positifnya kita lebih produktif. Ya, Jadi nggak betul. ada Itu intinya. nggak ada maksudnya waktu yang terbuang sia-sia gitu ya Mas Betul. ya. Jadi itu kita harus bisa memanage waktu agar lebih produktif lagi gitu teman-teman ya. Terus abis itu Mas, cara dan tips memanage waktu itu gimana? Tips memanage waktu ya. Sebetulnya kembali lagi ke yang poin yang sebelumnya itu bahwa untuk memanage waktu kita itu kan butuh otak yang fresh gitu ya. Nah, gimana sih caranya biar bisa memanage waktu? Kita harus rank dulu nih. Dari pertama bangun tidur jam 4, sebelum subuh, paling tidak 15 menit sebelum subuh kita sudah bangun, kita sudah cuci muka dulu, pastikan sudah lebih fresh ya. Kita agendakan nih dalam satu hari ini apa aja yang mau dikerjakan. Pertama dalam segi pekerjaan ya, karena pekerjaan itu yang benar-benar butuh memanage waktu dengan baik gitu ya. Masuk jam 8 sampai jam 4 sore gitu ya. Apa nih yang perlu diselesaikan dulu ya? Kita harus ngapain aja dulu nih. Kalau dari contohnya yang saya lakukan tadi pagi nih, saya sudah memanage waktu nih dari jam 8 sampai jam 9.30 menit atau jam setengah 10 gitu ya. Saya harus stay di kampus dulu nih, cek teman-teman atau apa namanya tim yang di sana butuh apa, butuh dibantu dan sebagainya. Pastikan itu benar-benar stabil gitu ya. Oke lah, sampai jam setengah 10. Dari jam setengah 10 perjalanan ke sini Kampus gitu ya, ya, ke sini berapa menit, setelah itu nanti kita jam di sini berapa menit, setelah itu dari sini nanti saya ada jadwal koordinasi dengan teman-teman di cabang Hayam Wuruk dari jam sekian sampai jam sekian, nanti saya sampai jam berapa stay di sini, setelah itu saya butuh ke kampus lagi atau cukup di sini atau cukup via telepon. Nah itu juga harus direncanakan gitu ya. Jadi tipsnya untuk bisa memanage waktu kita harus punya perencanaan ya. Jadi tidak bisa kalau yaudah wis mau temu nanti gitu ya, apa kata nanti gitu ya, wis apa cari sampainya gitu ya, itu nggak bisa. Jadi cara memanage waktu kita tetap harus direncanakan. Nah setelah perencanaan itu kita coba dilakukan dalam satu hari ini lancar atau tidak, kita harus evaluasi. Jadi paling tidak beberapa menit sebelum istirahat tidur, misal istirahatnya jam 10 atau jam 9 malam gitu ya, 15 menit sebelumnya atau 10 menit sebelumnya kita duduk santai atau sambil berbaring di tempat tidur, benar-benar kita ini ya reply dari tadi pagi kita ngapain aja itu sudah maksimal belum ya, kita evaluasi. Kalau kita evaluasi itu dirasa sudah ya sepertinya sudah cukup lah, nah berarti aman, sudah hari ini aman. Nah ketika kita evaluasi kok sepertinya tadi kurang produktif nih, harusnya di sana tidak terlalu banyak nih, harusnya bisa bagi waktunya ke sana lagi, atau harusnya
tadi itu aku ngerjakan ini nih, harus backup yang ini nih, harus backup yang ini. Nah itu bisa jadi bahan evaluasi juga. Satu hari ini aku sudah ngerjakan berapa banyak tugas ya? Tugas yang ada itu sudah selesai berapa banyak ya? Bisa nggak lebih dimaksimalkan lagi gitu ya? Nah itu harus ada evaluasi. Jadi kuncinya ada di bangun tidur dengan mau tidur. Bangun tidur kita merencanakan apa yang mau dilakukan, mau tidur kita evaluasi. Kita evaluasi itu sudah tepat atau belum. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada yang benar-benar natural ya wes apa katanya nyampeknya ya nggak ada. Itu. Jadi harus benar-benar direncanakan. Apalagi krusial di bagian desain atau di bagian produksi ya. Kalau di bagian CS itu kan menyelesaikan, membantu mengawal apa yang sudah terjadi di tempat pekerjaan gitu ya. Tapi kalau berbeda dengan bagian editing dan bagian produksi, bagian editing terkadang hari ini karena terlalu banyaknya customer yang datang harus di PR gitu ya. Nah ini harus di manage juga. Besok dari jam 8 sampai jam 9 atau jam 10 aku ngerjakan punya customer ini dulu nih. Harus fix sampai selesai. Habis itu aku ngerjakan yang lain. Nah itu perlu di manage juga. Kalau tidak gitu, akhirnya susah. Customernya sudah tanya, kok belum selesai? Oh iya, ternyata salah manage ya. Yang harusnya dijanjiin sore sudah diselesaikan pagi. Yang dijanjiin siang malah diselesaikan sore. Nah itu kan kebalik. Jadi harus bisa di manage itu. Terutama lagi di tim produksi gitu ya. Produksinya harus benar-benar manage nih. Besok ada orderan sekian banyak nih. Mana yang butuh didahulukan, mana yang bisa di nomor 2-kan dan di nomor 3-kan gitu ya. Ya udah, itu perlu sekali. Nah, setelah itu di malam harinya evaluasi kita kurang gimana ya. Nah, hari ini sudah benar-benar produktif enggak ya? Jadi harus seperti itu. Kuncinya satu, direncanakan dan dievaluasi gitu. Berarti di schedule ya, di schedule betul. lah. Schedule awal kita mau beraktivitas, ya schedule dulu apa rencana kita Ya, di hari betul. itu gitu ya kan. Nanti setelah itu malam atau kita pas mau istirahat gitu, kita coba mengevaluasi. Udah maksimal nggak nih hari ini gitu kan ya. Oke, ini kita ngobrolin dunia kerja aja ya Mas ya. Sekarang ini kita bakalan agak kenapa sih sedikit gitu ya ke dunia real life-nya ya. Mas Fawad ini kan adalah apa ya, pengantin baru pemirsa, pengantin baru ya kan. Dari tadi kan ngomongin kesibukan beliau kerja gitu kan ya. Terus gimana sih Mas cara membagi waktu bersama keluarga gitu loh, bersama istri gitu kan. Ya, gitu ya. Itu iya, kita teman-teman nih ngomongin kerjaan mulu nih bosen gitu. Jadi ini agak ke real life gitu ya. Agak ke real life ya. Iya. Kalau untuk mengatur waktu ya sebetulnya kuncinya adalah sama dengan yang kita bahas dari awal, bagaimana memanage waktu dengan baik gitu ya. Jadi ketika kita benar-benar memaksimalkan memanage waktu dengan baik di tempat kerja, maka tidak akan ngimbas ke keluarga. Jadi ketika benar-benar full ya, dari jam 8 sampai jam 4 kita benar-benar maksimalkan pekerjaan yang ada, pekerjaan itu akan terselesaikan. Maka lebih dari situ, itu sudah jadi waktu untuk keluarga gitu ya. Sudah santai sama keluarga, sudah santai sama istri gitu ya. Ya udah santai aja. Mungkin hanya sesekali ketika teman-teman yang ada di cabang itu meminta bantuan, Mas tolong ini. Nah itu kan juga tidak berarti menyita waktu yang banyak ya, karena memang benar-benar hanya via online, via handphone, atau cukup dicek seperti ini, atau cukup dikasih saran masukan. Ya udah kalau gitu dibuat seperti ini aja, Mas Mbak gitu ya. Nah itu juga tidak terlalu banyak menyita waktu akhirnya. Dan ketika kita benar-benar memaksimalkan di jam kerja, maka jam libur pun, hari libur pun benar-benar full time untuk keluarga. Jadi seperti itu. Nah untuk membagi waktunya ya fleksibel sih. Butuh kemana, butuh jalan-jalan, atau butuh hanya sebatas santai di rumah, ya itu tergantung situasi dan kondisi yang ada ya. Karena ya kebetulan juga istri di rumah itu juga bukan tipe yang suka terlalu harus jalan-jalan gitu ya. Ya malah lebih sering di rumah aja. Yang penting bareng, yang penting nonton TV bareng, ya udah selesai gitu. Jadi ya balik deh, apa namanya ya, kita harus memanage waktu di tempat kerja dengan baik, maka keluarga tidak akan jadi imbasnya. Kalau kita memanage waktunya kurang baik di tempat kerja, maka waktu 8 jam kerja itu akan kurang. Ketika waktu 8 jam kurang, akhirnya imbasnya ke waktu yang harusnya diberikan ke keluarga, akhirnya masuk ke tempat kerja lagi jadinya. Ya harus ya minus lagi. Oke, berarti untuk waktu bersama keluarga itu ya kalau sebisa mungkin ya Mas ya,
Ya. Semaksimal mungkin kita tuh harus menyelesaikan pekerjaan yang ada di rumah dulu, di kantor Di kantor dulu, dulu. di tempat kerja Betul. dulu gitu. Oke, ini Mas, sebelum ini kan udah pas nikah, sebelum nikah tuh Mas Pop gimana sih Mas cara memanage waktu, sama kayak gitu juga atau gimana? Kayaknya emang dari ya yang Lucy tahu Mas Pop tuh biasanya dari pagi sampai malam itu biasanya ada di kantor gitu. Kenapa gitu loh? Apa nggak betah ada di rumah atau kayak gimana begitu? Oke, kalau yang demikian itu karena gini ya, dari pagi jam 8 sampai jam 4 sore itu kan benar-benar menyelesaikan pekerjaan yang ada. Nah, setelah jam 4 sore, kadang di rumah itu cuma sendirian gitu ya, ngapain? Karena yang teman-teman tahu sendiri bahwa saya 3 bersaudara dan 2 adik saya itu ada di pondok semua. Jadi benar-benar tinggal sendirian, mau ngapain gitu ya. Terus teman-teman di sekitar yang tetangga-tetangga dan sebagainya itu pada kerjanya ada di luar kota, ada yang sudah nikah dan sibuk dengan keluarganya masing-masing, ada yang memang benar-benar bukan tipe orang yang nyaman untuk diajak ngobrol santai bareng, yang lebih banyak menghabiskan waktunya main game dan sebagainya. Akhirnya saya menemukan keluarga kedua itu ada di tempat kerja gitu ya. Keluarga kedua, teman-teman yang akrab, teman-teman yang nyaman diajak ngobrol, teman-teman yang nyaman diajak main gitu ya. Itu semuanya ada di tempat kerja. Akhirnya ketika jam 4 sudah waktunya pulang, ngapain ya mau pulang ya gitu. Ngapain ya, gak ada yang mau diajak ngobrol juga di rumah. Mau aktivitas di rumah juga paling cuma main game aja gitu ya. Gak ada yang lebih baik lagi dalam artian gitu ya menurut saya. Akhirnya ya udahlah, santai-santai aja di sini. Sedikit di kantor itu kan ada wifi-nya gitu ya, bisa nonton video di situ, bisa main game di situ gitu ya kan, sudah di luar jam kerja. Terus bisa nemenin teman-teman yang lagi aktivitas kerja nih. Teman-teman itu kan kalau kerja hanya fokus aja gitu kan capek ya. Nah kalau sambil ngobrol, sambil ketawa-ketawa, kerjaannya diselesaikan dengan cepat, kita juga santai akhirnya. Jadi ketika dari jam 4 sampai jam 9 malam misal masih ada di kantor itu, ya hanya sebatas main, lihat, memanfaatkan wifi yang ada gitu. Jadi ya ngobrol-ngobrol santai dengan teman-teman, main di situ. Apa ya, kerasan jadinya karena emang dianggap ya kalau di rumah nggak ada temennya nih, di sini enak gitu. Seperti itu. Nah ketika sekarang sudah berkeluarga, punya istri, wah ini harus on time nih, jam 4 harus pulang gitu ya. Kalau jam 4 tidak pulang, lebih dari itu, nah ini pasti ada WA gitu ya. Di mana gitu ya, di mana kok masih belum pulang, ya wajar lah. Mungkin bisa jadi karena istri itu khawatir ya di jalan kenapa-kenapa atau gimana, kok jam pulang masih belum nyampe rumah. Biasanya sih seperti itu. Jadi ketika sekarang sudah punya istri ya di rumah harus ada yang ditemenin gitu ya. Yang pas sudah harus pulang. Kalau dulu ya mau pulang jam berapapun aman gitu ya. Bahkan orang tua pun juga kalau pulang jam 4 itu malah ditanyain kok tumben pulang awal gitu. Karena mungkin udah terbiasa pulang malam. Terbiasa pulang malam dan sudah biasa ada di tempat kerjanya. Ngapain kok pulang lebih awal gitu? Ngapain kok pulang lebih sore? Kalau sekarang sudah beda gitu ya. Beda, oke. Jadi kayak gimana Mas antara masa bujang habis itu pas nikah, gimana sih untuk waktunya gitu loh? Apa ngerasa kayak emang mungkin bebas pas waktu bujang lah ya? Ya betul. Sebelum biasalah gitu ya. Kalau waktu sendiri itu mau kemana aja gak ada yang tanya nih. Kalau sudah nikah ya pasti misal lebih dari jam yang sudah harusnya pulang, harus bilang dulu, hari ini masih ada jam tambahan nih, mau nemenin teman-teman dulu sebentar gitu ya, mau kesini dulu sebentar, nanti mau mampir kesini dulu, nah itu harus bilang sih ya. Nggak terlalu banyak beda sih, cuman sama seperti yang pas masih sendiri, mau kemana aja masih bebas, cuman yang penting laporan aja sih, harus bilang, hari ini kesini ya, hari ini pulangnya jam sekian, karena seperti itu. Ya mungkin hanya khawatir aja kalau tidak segera pulang, kenapa-kenapa di jalan, seperti itu sih. Kalau untuk kebebasannya masih relatif sama, tidak ada yang berubah, sama-sama bebas sih. Gitu ya, kayak apa vibes-nya itu beda gitu loh, ngobrol sama orang yang udah nikah lama sama yang baru gitu. Saya kan kayak apa ya, ada perbedaannya tuh dari yang masih bujang, habis itu nikah, yang biasanya gak dicariin, terus habis itu dicariin ya kan, ada yang nyariin gitu loh. Pengen ketawa sih, tapi gak bisa, gak ada alasan untuk tertawa di sini ya. Oke. Apalagi ya, Mas, ini nih,
Ini kan kita ngobrolin yang mereka-mereka yang udah kerja. Kalau misalkan untuk mereka-mereka yang masih jadi mahasiswa atau pelajar nih, hampir sama nggak sih cara untuk memanage waktunya kan? Apalagi nih kayaknya penonton kita tuh umurnya di sekitar 17-25 lah, gitu lah. Yang bagian mahasiswa ya. Kalau menurut saya sih relatif sama, karena di usia saya yang sekarang ini yang sudah bekerja dan sudah menikah, saya juga melewati fase-fase usia dari 15 sampai 20 dan 21, 22 gitu ya. Itu sudah juga saya lewati. Relatif sama sih. Apa yang saya sampaikan dari awal itu balik lagi, kalau kita bisa memanage waktu dengan baik, positifnya akan berimbas ke kehidupan kita masing-masing. Misal contoh teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang masih sekolah SMK atau SMA gitu ya. Ketika kita benar-benar bisa memanage waktu dengan baik, semuanya akan terasa ringan dan semuanya akan nyaman gitu ya. Misal nih ada jam kuliah dari jam segini, balik lagi ya di pembahasan awal, kita merencanakan dulu nih, dibangun pagi kita merencanakan dari jam sekian sampai jam sekian ada jam kuliah nih gitu ya. Setelah itu dari jam sekian sampai jam sekian aku harus menyelesaikan tugas kuliah gitu ya. Nanti ada jam ini. Setelah itu dari jam sekian sampai jam sekian ada acara di kafe nih, ngumpul sama teman-teman santai. Nah, tetap kita harus merencanakan aku jam segini harus istirahat. Jadi harus sudah balik ke kos atau harus balik ke rumah ya. Itu harus tetap direncanakan. Karena kalau kita terlalu asik, kadang kan nongkrong di kafe gitu ya. Kadang sampai lupa jam gitu ya. Jam 11, jam 12 masih asik nih. Nah, tetap kita harus evaluasi ya. Tubuh kita, otak kita itu jauh lebih penting. Harus ada di nomor 1 gitu ya. Jadi tetap kalau sudah jam istirahat, jam pulang, kita sudah harus pamit ke teman-teman, kita harus pamit ke ya yang biasanya ngumpul gitu ya. Aku harus sudah istirahat jam sekian, aku pulang. Nanti kalau dibilang jam segini, nah kita bilang aja ke teman-teman kita ya, kalau aku nyampe melebihi batas sampai jam 1, jam 2, bisa jadi besok malam kita tidak bisa ketemu karena aku harus lebih istirahat lagi karena sakit, bisa jadi seperti itu kalau kurang istirahat kan. Nah, ya kita sampaikan. Nah, kalau kita bisa memanage waktu dengan baik, perencanaan dan evaluasi, banyak sekali dampak positifnya untuk kehidupan masing-masing, bukan hanya dalam segi pekerjaan, bukan hanya dalam segi keluarga, tapi juga dalam pendidikan, baik itu kuliah, sekolah, dan sebagainya. Gitu, oke. Jadi yang di awal tadi itu memang sudah mencakup semua kalangan ya. Jadi gitu. Apa yang kita bahas dari awal itu sebetulnya sudah garis-garisnya ya, garis batas-batas tertentu. Jadi itu bisa dipakai di anak yang masih SD, SMP, SMA, bahkan kuliah atau pekerja sekalipun, atau bisa juga dipakai bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah usianya dikategorikan lanjut gitu ya. Kalau sudah tetap bisa memanage waktu, dari jam segini kan sudah biasanya ada kerja ya. Dari jam sekian sampai jam sekian nemenin cucu nih gitu ya. Betul. Dari jam sekian sampai jam sekian aku harus makan, jam sekian sampai jam sekian aku harus ibadah, dari jam sekian sampai jam sekian harus kontrol ke dokter dan sebagainya. Itu pasti kehidupannya juga akan lebih teratur dan lebih nyaman jadinya. Jadi harus direncanakan di awal, rencanakan di akhir, kita evaluasi. Seperti itu. Siap. Jadi intinya direncanain dulu baru dievaluasi gitu. Oke. Aku barusan ada pertanyaan tapi kok lupa jadinya ya. reply. Bentar. Harus membalikkan posisi otak yang kepala di mana biar inget. Oke, udah. Satu hal lagi itu adalah kalau kita tidak bisa merencanakan hanya sebatas pemikiran, itu juga bisa dibantu dengan dicatat. Sekarang kan gadget kita, HP kita kan sudah canggih-canggih ya. Bukan zaman dulu lagi, zaman dulu yang harus bawa buku, pulpen kemana-mana untuk pencatatan. Nah, sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa buat nyatet nih dari notepad yang ada di handphone atau di mana. HP kan pasti dibawa ya kemana-mana ya. Pasti. Bahkan agak susah menemui anak muda atau orang zaman sekarang, bukan cuma anak muda ya, dari yang kecil sampai yang tua sekalipun, HP untuk ketinggalan handphone selama 1 jam itu kayaknya agak susah gitu ya, apalagi 1 hari ya. Itu bisa loh ditulis di handphone
untuk awal mungkin untuk benar-benar bisa kita maksimalkan yang ada, kita bisa bikin terus dibuat wallpaper di depan. Jadi setiap kali kita buka handphone, oh sekarang sudah jamnya ini nih, sekarang sudah waktunya gini nih. Nah itu bisa juga, handphone pasti dibawa kemana-mana, itu dicatat. Jadi ketika pencatatan itu juga sudah terbiasa dilakukan, otak kita sudah mulai terbiasa merencanakan, handphone juga sudah mungkin catatannya sudah tidak diperlukan lagi ya, cukup direncanakan di pagi hari, jam sekian sampai jam sekian, gini. Semuanya sudah secara otomatis akan dilakukan oleh tubuh karena sudah terbiasa. Nah, untuk tips awal mungkin untuk yang masih belum terbiasa perencanaan memanage waktu, itu bisa dicatat dulu, boleh di buku atau di handphone. Jadi meminimalisir adanya agenda atau rencana yang terlewatkan. Kalau sampai banyak nih, lebih dari 10 atau lebih 20 kegiatan yang akan dilakukan, ya, bisa jadi salah satunya ketinggalan. Wah, tadi lupa ya ada ngerjakan ini. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita catat di HP, kita evaluasi, oke, sudah selesai semua, aman. Jadi seperti itu. Ya. Nah, Mas, tadi kan Mas bilangnya gini, untuk manual itu mungkin ini bisa dibuat kalangan SD gitu kan ya. SD itu udah mulai memanage waktu sendiri gak sih, Mas? Menurut Mas nih, yang Mas lihat nih, yang Mas lihat. Sebetulnya bukan dari cuman SD ya, bahkan dari PAUD atau TK, bahkan yang masih balita, itu sebetulnya sudah perlu dimanajekan waktu. Manajekan ya, memanage dan manajekan beda ya. Berarti kalau memanejekan itu tugas orang tua. Jadi tugas orang tua, kalau sekarang ini kan banyak anak-anak kecil yang masih balita, usia 4 tahun, 5 tahun, ketika sudah kecanduan pegang HP, bener sudah nggak bisa diambil, bahkan diambil nangis ya, diambil nangis. Nah, itu fungsi orang tua untuk memanejekan waktu. Jadi tetap harus dibatasin pemegangan HP itu berapa jam dalam sehari. Jadi bisa kalau seumpamanya sudah bisa diajak ngobrol, bisa disampaikan, adik boleh pegang handphone dari jam sekian sampai jam sekian, atau boleh pegang handphonenya hanya dibatasi sekian jam gitu ya. Nah itu penting. Karena ketika memanejekan waktu untuk anak-anak yang masih kecil, terutama pegang handphone, itu juga nanti lebih sehat di mata ya. Karena kalau anak kecil kan kadang bukan terus duduk lihat gini, ada yang sambil tiduran, ada yang sambil baring dan sebagainya. Dan itu pun kadang lihatnya ada yang jauh, ada yang dekat. Wah itu juga bahaya kan untuk mata yang masih balita gitu ya. Nah kalau kita sebagai orang yang lebih dewasa, orang tuanya lah kasarannya ya, memanejekan waktu, kita atur waktunya, anak kita tidak boleh lebih batas nih pegang handphone gitu ya, itu enak. Nah untuk yang masih TK atau SD sama, itu bisa dimanajekan waktu dari orang tuanya. Kalau yang masih kecil ya, kalau kelas 5, kelas 6 mungkin sudah mulai bisa, jadi bisa diwaktui sendiri, mungkin tinggal evaluasi atau jadwalnya itu bisa ditanyakan orang tuanya sebagai pengawas gitu ya. Orang tuanya tetap harus mengawasi, hari ini jadwalnya apa aja gitu ya. Boleh nih gitu. Ini nih jadwalnya gini, jam sekian sampai jam sekian main di rumahnya ini gitu ya. Nah, ketika nanti sudah terlambat dari jam yang sudah mereka buat disepakati, kita tanyakan, kenapa nih kok terlambat gitu ya. Kalau terlambat kan akan mengulur waktu atau menambah waktu di jam yang selanjutnya. Dikorbankan atau menambah waktu ya. Kalau menambah waktu pasti titik akhirnya adalah di jam istirahat harus berkurang. Nah, itu juga tidak ideal jadinya. Tetap harus dipantau. Kalau untuk yang kecil-kecil, tugas orang tua atau kita lah yang sebagai kakak gitu ya, kita juga membantu untuk yang seperti itu. Penting juga agar kehidupan organ tubuhnya, kehidupan kesehariannya semuanya tetap teratur dan benar-benar bisa baik gitu ya. Eman-eman loh kalau masih balita, tidak diatur waktunya, tidak dimanage waktunya, terutama pegang handphone atau gadget ya. Nah itu terus full dari pagi sampai malam. Karena banyak di berita yang terbaru itu yang susah tidur, susah kedip, bahkan matanya sampai merah, sampai harus sakit, dirawat di rumah sakit gara-gara terlalu kecanduan banyak. Terlalu banyak. Nah itu juga bisa kalau kita manajekan waktu. Jadi apa ya, kalau anak kecil itu kan harus dikasih tahu dulu ya, boleh pegang HP-nya sekian jam ya gitu. Nah kalau tiba-tiba dia megang HP, asik-asiknya megang HP terus kita ambil, sudah harus selesai gitu ya. Nah itu nangis jadinya. Tapi kalau sudah dari awal kita bilangin, boleh jamnya dari jam sekian sampai jam sekian ya, nanti dia akan sedikit memikir juga, oh ya sudah tinggal sekian jam nih, tinggal sebentar nih.
Seperti itu. Berarti manage waktu tuh mulai dini ya Mas ya, nggak Betul. harus nunggu Kalau kita. sudah manage waktunya dari kecil, nah itu enak sudah. Nggak nunggu sampai dewasa, nggak nunggu sampai tua. Bener. Aman sudah. Ya itu yang buat anak kecil nih. Buat yang ini ya, kecanduan main HP itu emang nggak bisa dipungkiri ya Mas ya. Iya. Kalau gimana sih itu juga termasuk kita harus memanage waktunya itu ya. Ya, betul. Main HP Jadi itu. sebetulnya itu lebih ke pencegahan sih. Bener. Kalau pencegahan di awal kita sudah memaneskan waktu untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita, itu enak sudah, karena mereka sudah tahu batasan ya, boleh pegang di HP sekian. Nah, gimana yang sudah terlanjur gitu ya? Dikurangi dikit-dikit. Jadi disampaikan boleh pegang HP-nya dari jam sekian sampai jam sekian ya. Nah, setelah itu dikurangi lagi. Insya Allah untuk anak kecil itu kan masih bisa lah untuk diatur, untuk diajak ngobrol. Kalau anak kecil biasanya masih bisa. Itu anak kecil sih. Oh, misalkan nih kalau udah biasanya yang agak bandel itu SMP lah. SMP ya. Sekarang apalagi semua tuh online, apa-apa online. Tapi sekarang udah balik lagi offline ya kayaknya. Banyak yang sudah offline, yang sudah sekolahnya masuk offline ya. Iya. Tapi kecanduannya tuh mungkin masih ada Masih loh gitu. ada. Apalagi mungkin beralasan ya, dibuat alasan. Yang masih ngerjain tugas padahal dia tuh main game atau apa gitu kan. Itu juga fungsi kalau dianggap anak SMP atau SD itu masih belum benar-benar bisa memanage dengan baik, mungkin karena memang tergolong mereka masih anak-anak gitu ya. Iya, betul. Itu butuh bantuan kita sebagai kakaknya, orang tua yang perlu benar-benar mengawasi dan mengarahkan ya. Karena kalau masih kecil itu kan hanya seperti mobil yang tanpa kemudi gitu ya. Kalau tidak dikemudikan ya mereka akan nabrak ke sana ke sini gitu. Tetap kita sebagai orang yang jauh lebih dewasa, kita sebagai orang yang lebih pengalaman dalam berpikir, pengalaman dalam kehidupan, bahwa kalau nanti tetap gini nih, dampaknya gini nih, eman-eman. Ya, yang pertama kita kasih arahan, kita sampaikan ke yang bersangkutan bahwa nanti kalau seperti ini, dampaknya seperti ini, dan itu sudah terbukti gitu ya, banyak realnya di berita-berita yang ada gitu ya. Itu juga sudah bisa disampaikan yang seperti itu, dan tetap kita sebagai kakak atau orang tua itu tetap harus mengawasi. Tetap harus pengawasan tuh nomor satu untuk anak-anak yang masih di bawah umur lah ya. Oke, begitu. Nah, banyak banget bincang-bincangnya nih ya guys ya. Dari kalangan yang masih dini, habis itu udah masih kecil juga, beranjak ke dewasa, terus habis itu yang tua juga. Ini mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan nih tentang gimana cara mengatur banyak kegiatan. Mengatur banyak kegiatan tanpa harus membelah diri. Ada yang mau ditanyakan, mungkin teman-teman bisa langsung tulis di komentar ya. Dari tadi gak ada pertanyaan nih? Belum ada ya? Belum ada. Ada dah? Dari siapa tuh? Oh, di komen. Tapi aku nggak kelihatan. Ya gimana Mas Alif? Yang pertama, gimana sih sebenarnya bisa tahu batas maksimal kapan harus fight kejar target dan kapan harus menyerah? Kapan bisa tahu maksimal kapan harus fight, kapan harus menyerah? Kapan maksimal harus fight dan kapan harus menyerah? Iya. Oke. Pertanyaan ini saya jawab secara global ya, bukan hanya sebatas pekerjaan, bukan hanya sebatas ini, tapi saya anggap global di kehidupan kita ya. Kapan sih kita harus yakin ini, kita harus fight gitu ya, kita ya udahlah nyerah aja gitu ya. Kata menyerah ini kan sebetulnya sesuatu yang tidak seharusnya ya. Kalau yang saya tahu ya, saya pribadi itu entah teman-teman yang lain, dalam kehidupan saya tidak ada kata menyerah. Karena kalau kita sudah menyerah dengan keadaan, menyerah dengan situasi, atau kata-kata menyerah, ya udah kita akan stuck di situ. Kita tidak akan bisa melampaui batasan kita tidak bisa benar-benar menjadi orang yang nomor satu gitu ya. Kalau kita sudah menyerah dulu. Jadi kamus menyerah itu mungkin, kalau menurut saya seharusnya tidak dipakai lagi. Tapi kita juga tahu batasan dari kemampuan tubuh kita juga gitu ya. Misal nih, saya hanya mampu
mengangkat berat 20 kilo misalnya. Terus tiba-tiba ada nih berat yang 40 kilo, harus langsung gitu ya. Nah, sudah pasti gak akan kuat gitu ya. Tapi bukan berarti kita menyerah. Tapi kita cari cara bagaimana di suatu saat kemudian kita bisa nih mengangkat berat yang seperti itu. Bagaimana caranya? Kita latih tubuh kita menambah sedikit demi sedikit. Nah, sama dengan cerita pribadi saya bahwa saya bergabung di Surabaya 45 ini tidak langsung bisa seperti sekarang. Bahkan kalau diartikan saya paling minus di antara teman-teman yang lain. Karena pertama kali gabung di Surabaya 45 ini, saya melamarnya hanya sebatas cleaning service. Cleaning service yang tukang sapu, atau tukang bersih-bersih, atau bahkan jadi pesuruh ya. Karena sedikit cerita, dulu di awal saya masuk itu, bahkan tugas saya masih bagian yang kesana kemari untuk beli bahan, kesana kemari, kadang juga dimintai, ini sedikit sedikit cerita juga, kadang dimintai tolong oleh salah satu teman itu, tolong beliin es dong gitu ya, tolong beliin makan dong. Dan saya tidak berkecil hati di situ, karena saya tahu saya tidak punya batasan gitu ya. Saya pasti bisa melampaui jauh lebih daripada orang-orang yang ada di sini. Jadi kita harus punya punya keinginan atau punya cita-cita gitu ya. Harus bisa lebih dari yang lain. It's okay lah, kita start dari paling belakang, tapi finish kita harus tetap paling depan. Gimana caranya? Kita harus mengejar. Kita harus mencoba dan mencoba, berusaha dan berusaha. Gimana caranya? Ya kita pelajari. Lihat teman kita di sekeliling kita, mereka bisa apa? Aku harus bisa juga, minimal. Kalau kita sudah bisa sama dengan mereka, maka kasih lebih di situ. Catatannya adalah kalau dalam seputar pekerjaan, jika pekerjaan ini dilakukan orang yang sama dengan waktu yang sekian, maka aku harus bisa lebih sedikit daripada itu. Kalau memang mentok kita sudah bisanya hanya mengerjakan pekerjaan yang sebagus ini, sama dengan yang lain, kita tetap harus beri lebih di situ. Boleh itu dari hal ketelitiannya, boleh hal dari kualitasnya, atau boleh hal dari waktunya dan sebagainya. Jadi kalau ditanya kapan kita harus fight, kapan kita harus menyerah, saya hanya bisa menjawab yang kapan kita harus fight. Setiap waktu, setiap saat kita tetap harus berusaha fight, tapi juga dalam batasan tubuh kita ya. Kita harus memompa sedikit demi sedikit yang terus berjalan naik ya. Jadi tidak bisa stuck. Nggak bisa. Kalau sudah seperti ini ya udahlah seperti ini. Nah itu pemikiran yang perlu diganti ya. Apa namanya ya? Mindset yang perlu diganti. Tidak bisa yang seperti itu. Kita harus tetap cobalah gitu ya. Ketika kita mencoba, Allah itu tidak tinggal diam. Gitu ya. Ketika kita sudah berusaha, pasti akan diberi jalan. Jadi saya hanya bisa menjawab kapan kita harus fight. Setiap saat kita harus fight. Tapi kapan kita harus menyerah, itu yang saya tidak bisa jawab ya. Kapan harus menyerah itu saya tidak bisa jawab. Karena selama ini saya belum pernah ini. Ya guys, menyerahlah gitu ya. Kalau capek mungkin ya. Beda, tapi menyerah dengan capek itu beda ya. Kalau capek ya udah. Kalau teman-teman merasa capek dengan keadaan yang ada, merasa capek dengan kehidupan yang ada, capek lah. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi maju ke depan, bukan menyerah. Karena kalau kata-kata menyerah itu kan stuck ya. Menyerah itu kan sudah diem. Ya udahlah, ya wes lah. Manut gitu ya. Ya wes lah gitu ya. Gitu. Karena sudah menyerah, ya udah wes diem aja gitu ya. Enggak seperti itu. Kalau memang capek, teman-teman istirahat. Berapa waktu teman-teman istirahat, berapa waktu teman-teman santai dulu, setelah itu yuk lanjut lagi, fight lagi gitu ya. Ya seperti itu. Gak ada kata menyerah ya. Istirahat, cuman istirahat sebentar. Gitu guys, capek boleh, menyerah jangan. Jangan, gitu. Betul. Jadi jawabannya gimana, kita harus apa sih Mas tadi Mas? Yang menyerah itu kapan kita harus menyerah? Kapan harus menyerah? Gitu ya. Jadi kapan yang harus menyerah itu nggak ada. Capek boleh, bisa istirahat dulu, gitu lanjut lagi. Lanjut lagi fight-nya. Jadi kalau untuk memacu fight-nya kita tetap bersemangat, kita harus melihat orang-orang yang ada di atas kita gitu ya. Contoh misal, desa jauh-jauh lah, kalau kita sebagai karyawan kita ya,
kita sebagai karyawan kita harus melihat atasan kita atau pemilik langsung Surabaya 45 gitu ya. Kita melihatlah, Bapak bisa, kenapa saya tidak bisa gitu ya. Benar sih. Bapak mampu, kenapa saya tidak mampu gitu ya. Kita harus tetap berusaha untuk mengejar meskipun mungkin kecepatannya beda ya. Kalau untuk yang pemiliknya itu karena memang sudah mahir dalam segala hal, terus kemampuan mungkin IQ-nya juga lebih tinggi dari kita, kecepatannya bisa secepat itu. Paling tidak kita ada di belakangnya lah. Kita mengejar bisa lah untuk yang seperti itu gitu ya. Atau kalau kita melihat orang-orang sukses di luar sana gitu ya, mereka sama-sama makan nasi gitu. Nah, benar. Mereka sama-sama makan nasi. Ada yang makan roti. Nah, ada yang makan roti, sama-sama beda makan. itu, Pak. Nah, tapi kalau tidak sedikit ya, tidak sedikit kisah-kisah inspiratif yang awalnya itu orang biasa, sekarang sudah sukses. Bahkan kalau teman-teman melihat kisahnya presiden kita gitu ya, Jokowi itu kan bukan yang langsung jadi orang besar gitu ya, bahkan memulainya dari hal-hal yang kecil. Terus dari yang banyaklah kisah-kisah inspiratif orang-orang sukses di luar sana, dan itu saya rasa, dan mungkin itu yang dipakai ya, wallahu a'lam, mereka yang tahu ya. Saya rasa mereka mempunyai keyakinan atau mindset yang hampir sama, yaitu tidak ada kata menyerah. Tapi istirahat boleh ya, tidak ada kata menyerah. Mereka tetap berusaha dan berusaha. Banyak kisah-kisah inspiratif yang awalnya orang biasa, bahkan pemulung, bahkan apalah itu ya, hanya orang-orang biasa sekarang sukses jadi miliarder, sekarang sukses jadi orang-orang hebat gitu ya. Mereka bukan terus lahir jadi orang yang seperti itu ya. Tidak banyak ya, tidak banyak yang seperti itu. Dan banyak malah orang yang terlahir dari keluarga biasa sekarang sudah sukses. Nah, itu mungkin karena memang mereka tidak membatasi dirinya. Dia berusaha. Dan kalau jatuh beberapa kali itu sudah wajar dalam kehidupan ya. Misal kita dalam hal organisasi, kita dalam hal berbisnis dan sebagainya, jatuh itu sudah biasa lah. Banyak loh kisah-kisah yang pengusaha-pengusaha sukses dulu pernah jatuh, terus bangkit lagi. Jadi jatuh itu biasa. Bagaimana caranya kita bangkit dan tidak jatuh di lubang yang sama, seperti itu. Ya sih, benar sih. Kalau yang Lucy rasain tuh pas waktu kemarin tuh berorganisasi. Terus habis itu banyak banget guncangan gitu, banyak banget yang dipermasalahkan, dan akhirnya emang bener-bener teman-teman udah kayak nggak punya semangat lagi untuk membangun organisasi itu gitu. Jadi kayak lebih ke kitanya ya, lebih ke niatnya, kita punya cita-cita apa, kita punya tujuan apa, biar membangun semangat kita untuk tetap berjuang gitu. Lagi. Jadi kalau misal capek, boleh ya, boleh. Capek itu boleh, manusiawi lah, kita capek sebagai manusia tuh, capek biasa lah. Tapi ketika kita capek, ya udah istirahat dulu beberapa saat. Setelah itu kita harus bangun lagi. Nggak bisa kita tidur terus kan, kita harus bangun lagi. Kita lari lagi, kita fight lagi. Betul sih. Ya, bahasan dari kemarin itu jangan lupa atau jangan mengambil sesuatu tuh tanpa proses. Semua juga harus membutuhkan proses. Betul, nggak ada yang instan kecuali mie instan ya. Iya, mie instan aja masih ada prosesnya ya masih kan. Proses. Masih bikin air untuk mendidih dan sebagainya. Jadi tidak ada yang benar-benar langsung jadi gitu kan ya. Betul. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Salah buka. Mas, ada lagi yang tanya nggak? Ada di komen. Di komen. Aku baru masuk itu jadi nggak kebaca, Mas. Mungkin bacain Mas lagi. Iya. Gimana kalau keadaan tidak sesuai dengan yang direncanakan? Gimana image-nya? Oke. Itu biasanya ya. Pertanyaan diulang lagi nih ya. Siap. Kak, gimana kalau keadaan itu tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan? Gitu. Gimana cara memanage waktunya, Mas? Jadi gini ya, kalau perencanaan itu kan sudah direncanakan ya, dari awal kita rencanakan seperti ini. Ternyata ketika sudah dilakukan tidak sesuai. Betul. Itu kenapa adanya evaluasi di akhir. Evaluasi itu juga memacu otak kita untuk berpikir, bagaimana ya, kok bisa ya hari ini yang harusnya jadwalku bisa menyelesaikan sekian, kok tidak bisa selesai sekian ya. Itu perlu evaluasi. Evaluasinya adalah, ini dari caraku yang mengerjakan yang kurang tepat, atau memang
estimasi waktu yang aku berikan itu memang terlalu cepat. Contoh misal ya, makan yang mungkin relatif 2 sampai 3 menit. Kalau yang cepat mungkin ya. Makan apa itu, Dijadwal Pak? ya Makan mungkin apa itu? makan nasi lah mungkin apa gitu ya. Iya, 3 menit Kan hanya contoh gitu ya. Iya, boleh. Makan satu piring ini butuhnya 3 menit, 4 menit, 5 menit misal gitu ya. Ternyata kita jadwalkan 1 menit selesai. Waduh. Wah, Iya sih. itu kan tinggal evaluasi ya. Ini beneran jadwalnya yang salah atau cara makannya yang salah. Misalnya, oh ini sebetulnya bisa nih kalau 1 menit selesai gitu ya. Dengan cara kalau mie itu jangan dibiarin panjang-panjang, tapi sebelum dimasak diremek dulu. Oh, diremek dulu. Jadi nyendoknya langsung sendok masuk ke mulut, bukan cuma nyendok yang harus Masih diputus-putus iya, dulu. Nah, itu gitu. kan juga minus waktu juga ya. Jadi kita evaluasi. Oh, ternyata yang bikin aku makan mie sampai sekian lama itu karena masaknya salah. Masaknya harusnya diremek dulu, jadi nyendok langsung masuk ke mulut, bukan nyendok yang perlu di dulu. Nah, atau bisa jadi ditambah alat. Alat Mie-nya. apa lagi tuh? Nah, bisa kan? Mie kalau panas kan nggak bisa langsung dimakan nih ya. Terus pakai kipas Pakai gitu. kipas ya kan, Allah. pakai kipas. Atau bisa jadi mangkok yang kita pakai itu bermasalah, mangkoknya terlalu cembung gitu ya. Salah, mangkok ada Panasnya- salah. Kalau sama panasnya masalah. terlalu panas gitu ya. Kalau kita taruh di piring, nah itu kan jauh lebih cepat. Itu gunanya evaluasi. Oke. Evaluasi. Jadi kalau rencana yang sudah kita buat, manage waktunya kita sudah merencanakan nih, oke gitu ya. Kok ternyata tidak sesuai, berarti kita perlu evaluasi nih. Ada yang salah nggak? Kalau kita tidak menemukan kesalahan, boleh kita tanya ke teman atau ke siapa yang kita anggap mereka jauh lebih paham lah atau lebih dewasa lah. Kira-kira ini aku tadi sudah merencanakan seperti ini, kok nggak jadi seperti ini ya? Kita bisa konsultasi, bisa sharing ya. Dan ketika kita tidak malu untuk sharing, ketika kita tidak malu untuk bertanya, maka mau tidak mau kita akan mencapai titik di mana kita akan menjadi ahli. Ketika kita sudah mencoba, menemukan cara yang tercepat, kita akan menjadi yang ahli. Ketika kita sudah menjadi yang ahli, kita akan ditanyakan sama orang. Ketika kita menjawab dan itu dianggap nyaman, dianggap membantu sama orang lain, bukankah itu jadi amal jariyah atau pahala yang juga dicatat besar di mata Allah karena kita membantu meringankan tugas orang lain. Membantu itu kan bukan cuma hanya dari segi materi, fisik dan sebagainya, tapi bantu pemikiran itu juga bantu kan. Ya, seperti itu. Nah, itu kalau rencana yang sudah di-manage. Nah, beda lagi ketika kita merencanakan tapi tidak sesuai ekspektasi. Contoh misal apa ya? Lebih mudahnya lah dalam segi hal asmara mungkin ya. Sudah direncanakan nih, tahun depan mau nikah, tahun depan tunangan dan seperti ini. Ternyata di tengah jalan itu tidak sesuai. Nah, itu murni kehendak ilahi gitu ya. Itu murni kehendak Allah gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang jauh lebih hebat di belakang itu. Pasti ada hikmahnya. Nah, betul. Ya. Karena kita kadang kan melihatnya hanya sebatas mata ya. Tapi kan Allah itu melihatnya jauh lebih ke depan lagi. Bisa jadi gagal di sini karena masih ada yang jauh lebih baik lagi. Mungkin gagal di hari ini karena kamu belum siap. Karena kalau contohnya itu kan misal nih ya, kita sebagai kakak gitu ya, punya adik. Adiknya masih TK. Masih TK terus bilang, aku minta beliin sepeda motor. Kita sangat sayang nih sama adiknya ya. Saking sangat sayangnya, biasanya minta cemilan, minta apa-apa dibeliin gitu ya. Sekarang adiknya masih TK minta sepeda motor, kira-kira dibeliin nggak ya? Uangnya ada nih, uangnya ada. Pastinya tidak akan dibelikan kan? Betul. Tidak akan dibelikan karena ya masih kecil, bahaya kan ya. Betul. Tapi ketika adiknya sudah dewasa, sudah masuk SMK atau SMA, pasti sudah otomatis dibelikan. Jadi Allah itu akan memberikan bukan cuman yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan gitu ya. Kamu boleh ingin sekarang masih TK gitu ya, tapi kamu belum butuh. Kalau toh misal dikasih sungguhan nih ya, kita kasih sungguhan atau Allah kasih sungguhan, bisa jadi adik kita atau kita ini belum siap. Belum siap nerima anak kecil TK kasih sepeda motor gitu ya. Segede itu ya. Bisa jadi kan jatuh malah nimpa dirinya kan, malah jadinya berantakan, sakit dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang urusannya dengan ilahi, kita wajib berhusnudzon ya. Kita wajib benar-benar ini pasti yang terbaik gitu ya. Jadi seperti itu.
Oke, jawabannya berarti yang tadi yaitu mengevaluasi di akhir ya Tuh, kakak ya. kita evaluasi. Dievaluasi apa sih yang salah nih sampai-sampai kita nggak bisa nih ngerjain yang ini nih, atau nggak bisa ngerjain ini tepat pada waktunya gitu ya kan, udah direncanain. Betul. Aku jam segini harus kesini, aku ngerjain ini dan itu. Ternyata nggak sesuai sama apa yang direncanakan. Coba dievaluasi Nah, dulu itu ya. kalau Gitu. evaluasi itu nanti ada beberapa ya. Bisa jadi karena memang kita yang salah dalam mengerjakan atau memang karena ada hambatan ya. Misal nih contoh, direncanakan dari jarak tempuh dari Hayam Wuruk ke kampus itu 15 menit ya. Kok bisa sampai 30 menit ya? Bisa jadi karena bannya bocor ya. Nah, itu kuasa ilahi itu sudah. Itu masuk ke kuasa ilahi ya. Bisa jadi kita ban bocor itu karena di depan ada tilangan, kita tidak punya SIM, misal gitu ya. Bisa jadi. Kita harus sudah aja Itu sama. pengalaman atau gimana? Enggak, punya SIM sudah punya SIM ya. Enggak. Jadi nggak pernah kena tilang. Oke. Bisa jadi seperti itu. Jadi misal yang bersifat itu ilahi, kita tetap harus husnudzon. Tapi ketika itu bersifat yang apa ya, dari diri kita kira-kira ya kita harus evaluasi. Berarti ini ada yang salah nih. Berarti ini harus lebih cepat nih. Semaksimal sementok yang kita bisa. Ya seperti itu. Kalau sudah mentoknya ya udahlah, ini sudah batasannya. Tambahlah dikit-dikit gitu. Tambahlah dikit-dikit. Pokok jangan sampai stuck. Aku hanya bisanya gini. Kalau udah gini nggak bisa wes. Aku beda dengan dia gitu. Itu image yang susah ya, susah diperbaiki jadinya. Ya kan kamu bisa ya. Kalau aku nggak bisa gitu. Aku cuman bisanya gini. Nah, ini yang susah. Jadi kita harus benar-benar memompa diri, ya aku harus bisa juga. Kalau kamu bisa ya aku harus bisa ya. Kalau kamu hebat ya aku harus jauh lebih hebat lah gitu ya. Gimana caranya? Ya pelan-pelan. Kita ngukur juga dengan kekuatan tubuh kita, kekuatan otak kita, ya pelan-pelan. Pelan-pelan pasti kita juga akan finish di garis yang jauh lebih depan daripada yang lain gitu ya. Benar sih. Karena apa-apa yang Allah kasih itu karena Allah nganggapnya kita mampu gitu kan. Jadi untuk ngelubahin mindset mungkin gini. Gue sih kemarin tuh punya teman gitu. Sekarang masih punya teman sih, bukan kemarin aja ya. Jadi teman Lucy tuh ngomong, kalau Allah aja yakin sama kamu, masa kamu nggak yakin sama diri kamu sendiri? Betul nggak tuh? Betul. Oke. Jadi jawabannya gitu ya, kayak harus mengevaluasi. Mungkin ya jangan disesali juga karena kita mungkin ngerasa nggak bisa produktif. Mungkin ya juga ada kendala-kendala seperti halnya ada jadwal yang tidak ada jamnya tuh lebih dari apa yang kita sudah jadwalkan begitu. Apalagi kalau misalkan kakak yang lagi kuliah nih, misal misalkan ada seminar terus habis itu masih ada kuliah ini dan itu. Misalkan ada jam waktu kuliah ternyata masih belum selesai, padahal udah mepet nih sama waktu seminar gitu ya kan. Itu mungkin karena ada gangguan di situ, ada kendala lah di situ. Karena setiap apa-apa pasti ada kendala ya Mas ya, nggak harus jalan mulus gitu lancar. Kendala gitu. Atau kesulitan yang ada kalau kita benar-benar memanfaatkan dan benar-benar mengambil hikmah, itu sebetulnya pelajaran berharga bagi kita ya. Jatuh, gagal, itu semuanya pelajaran yang sangat berharga. Ketika kita sudah mengalami jatuh, ketika sudah mengalami gagal, kita akan tahu. Berarti di sana ada lubang yang tidak seharusnya kita lewati lagi di kemudian hari. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Ada lagi Mas? Ada dari Mas ini agak mirip. Oh, agak mirip. Agak mirip. Gimana? Katanya, gimana caranya mengatasi agenda yang sudah kita lakukan, namun kacau oleh hal yang tidak kita duga. Oh gitu. Oke. Mas Rizky udah terjawab ya. Sama berarti ya. Sama jadi ya. Sesuatu yang tidak terduga itu kan ada beberapa faktor ya. Bisa jadi karena memang ilahi ya, dari faktor ilahi. Kalau dari faktor ilahi ya berarti kita husnudzon aja. Mungkin kalau kita berhasil direncanakan di jadwal yang awal, bisa jadi nanti kita dapat masalah, kita dapat kesulitan atau apa yang lain. Jadi ketika itu memang sifatnya ilahi, kita husnudzon aja. Tapi kalau itu memang sifatnya dari diri kita, ya kita harus evaluasi. Kalau kita sudah tidak mampu mengevaluasi diri kita sendiri, ayo kita tanya ke orang yang akrab dengan kita, orang yang jauh lebih jernih mungkin dalam pemikirannya. Bisa jadi kan bukan berarti orang yang kita tanya itu lebih pintar ya. Sama dengan dokter gitu ya. Dokter sakit, kadang kan juga butuh dokter lain kan untuk menyembuhkannya. Tidak bisa kan, masa mau diperiksa sendiri, oh ini ternyata gini, mau dioperasi sendiri, enggak juga kan. Nah, kita juga butuh orang lain untuk membantu
ini juga kan. Atau kalau ada kotoran di telinga kita gitu kan. Kita kan nggak bisa melihat sendiri kan, nggak bisa lihat telinga sendiri, nggak bisa ya. Iya. Jadi kita butuh orang lain untuk melihat, atau kita butuh cermin untuk melihat. Jadi seperti itu. Gitu. Ada lagi Mas? Sementara belum ada. Sementara belum ada. Saya tahu PT Produk. Oh iya, ini teman-teman juga mau mempromosikan ya, mau mempromosikan sekalian buat teman-teman nih yang mau produknya mau ditampilin di sini, bisa langsung kirim aja produk kalian di kantor cabang Hayamuruk ya. Nanti kita bakalan promosiin itu, bantu teman-teman sekalian yang memiliki UMKM dan segala macam. Gitu ya teman-teman ya, nanti bisa langsung hubungi admin via DM juga bisa gitu. Oke. Ini ada program baru mempromosikan nih. Kalian cukup mengirimkan produknya aja tanpa ada biaya sebesar pun ya Mas ya. Lumayan nih guys, lumayan produk kalian bisa tertarik. Iklan gratis ya? Iya, iklan gratis. Oke, gak ada lagi Mas? Promoin materi selanjutnya Mbak Rifa. Oke, oh iya. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita bakalan ngebahas tentang apa ya? Mengubah chat menjadi oke saya pesan deh. Itu ada strategi, itu strategi pemasaran gitu lah. Oke. Nah, ada catatan kok. Nggak ada yang mau tanyakan lagi? Teman-teman, mungkin? Yang di balik layar ada yang mau tanyakan belum? Oke, udah ada. Ada nggak? Ini kolom komentar juga nggak ada sih yang kolom pertanyaan. Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Itu nggak kerasa dah. Udah banyak jam nih. Udah banyak menit nih ya. 1 jam lebih gak sih? Ya, 1 jam lebih ya. Kita menemani teman-teman sekalian di weekend ini ya, sharing-sharing ilmu. Weekend ya? Udah weekend Mas. Ya Besok libur Allah, berarti. saking sibuknya sampai lupa ya namanya weekend. Oke, nah jadi kesimpulannya memanage waktu itu bisa membuat diri kita tuh lebih produktif. Terus habis itu untuk cara memanage waktunya yaitu kita harus schedule dulu apa aja nih yang mau dilaksanakan pada hari ini nih, apa aja nih kegiatannya. Habis itu setelah itu kita evaluasi di akhir. Nah, untuk perbaikan ke depannya ya Mas ya di hari selanjutnya begitu. Terus untuk apa lagi ya? Untuk menyerahnya tuh kalau bisa sih jangan menyerah. Capek boleh, menyerah jangan. Tetap harus fight ya Mas ya. Fight terus. Harus tetap berjuang terus. Dan jangan lupa untuk mau berproses. Jangan semua itu harus instan gitu ya. Gak ada namanya juga mie instan, itu masih harus melalui proses ya. Sebelum matengnya itu harus melalui proses juga gitu. Jadi gak ada yang benar-benar instan ya Mas ya. Betul. Oke, nah itu dia pembahasan hari ini ya. Semoga bermanfaat juga buat kalian semua. Semoga kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Oke. Terima kasih Mas Wawaid sudah 1 jam lebih ini ya menemani kita semua di sini gitu. Untuk pembahasan selanjutnya jangan lupa terus pantengin IG Surabaya 45 untuk mendapatkan informasi terbaru dari kita ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sumpah. Gak dikei banyu aku. Ini lo kayak keluar. Duh,